Pernahkah kamu bermimpi hidup yang penuh dengan kelimpahan? Hidup di mana kekhawatiran finansial memudar menjadi kenangan yang jauh, digantikan oleh kebebasan untuk mendesain takdir kamu sendiri? Bagaimana jika saya memberitahu kamu kunci untuk membuka kehidupan yang luar biasa ini tersembunyi di depan mata, tersembunyi di dalam cara kerja yang rumit dari kode rahasia? Ini bukan tentang memenangkan lotre atau menemukan harta karun yang terkubur. Ini tentang memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam diri kamu, kekuatan yang mampu melambungkan kamu menuju kesuksesan yang tak terbayangkan. Ini tentang memecahkan kode yang memisahkan mereka yang hanya bermimpi dengan mereka yang membangun kerajaan. Ini bukan jalan bagi mereka yang berhati lemah. Ini menuntut komitmen yang tak tergoyahkan, rasa haus yang tak terpadamkan akan pengetahuan, dan keyakinan yang kuat pada potensi diri kamu sendiri. Kode itu menunggu mereka yang cukup berani untuk mencarinya. Apakah kamu siap untuk membuka rahasianya? Elemen pertama dan terpenting dari kode rahasia ini tidak terletak pada beberapa rumus yang rumit atau strategi yang tersembunyi, tetapi di dalam jalinan pikiran kamu sendiri. Ini tentang menumbuhkan pola pikir seorang pemenang, kerangka kerja mental yang terprogram untuk sukses. Ini bukan tentang kesombongan atau rasa berhak. Ini tentang mengembangkan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuan kamu untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kamu. Pemenang tidak hanya menemukan kesuksesan, mereka memupuknya. Mereka memahami bahwa pikiran mereka adalah arsitek dari realitas mereka. Setiap tindakan, setiap hasil lahir dari benih keyakinan mereka. Mereka menyadari bahwa untuk mengubah dunia luar mereka, mereka harus terlebih dahulu menguasai dunia batin mereka. Pemenang memiliki sifat yang sama, rasa lapar yang tak terpuaskan untuk pertumbuhan. Mereka tidak puas dengan hanya hidup. Mereka berusaha untuk berevolusi, untuk terus-menerus mendorong batas zona nyaman mereka. Mereka menerima tantangan sebagai peluang untuk belajar dan memandang kemunduran sebagai batu loncatan di jalan menuju kebesaran. Sementara yang lain berkubang dalam kubangan keluhan, pemenang mencari solusi. Mereka memahami bahwa memikirkan masalah hanya akan memperbesar kehadiran mereka. Alih-alih meratapi keadaan mereka, mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk mendorong diri saya maju? Komitmen yang tak tergoyahkan terhadap pertumbuhan ini bukanlah tujuan, tetapi pengejaran seumur hidup. Ini tentang terus mencari pengetahuan baru, menyempurnakan keterampilan kamu, dan memperluas wawasan kamu. Ini tentang merangkul hal yang tidak diketahui dengan semangat petualangan, mengetahui bahwa pertumbuhan sejati seringkali terletak di luar ranah keakraban. Keyakinan yang tak tergoyahkan, landasan kesuksesan. Bayangkan mendekati presentasi dengan keyakinan pada produk kamu dan kemampuan kamu. Energi kamu akan menular, kata-kata kamu akan berbobot, dan klien kamu akan tertarik. Keyakinan ini adalah landasan kesuksesan, bahan bakar yang mendorong kamu maju, merayakan kemenangan kecil, dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk keyakinan diri. Bagian pertama, kekuatan mentor. Bayangkan memulai pendakian gunung tanpa bimbingan seorang Sherpa yang berpengalaman. Perjalanan itu akan penuh risiko dan potensi jebakan. Prinsip yang sama berlaku untuk mengejar kesuksesan. Seorang mentor sejati adalah sumber kebijaksanaan dan dorongan. Bimbingan adalah bahan penting bagi siapapun yang serius
ingin membuka potensi penuh mereka. Bagian kedua, menarik garis mentor versus teman. Persahabatan penting, tapi peran teman dan mentor berbeda. Teman memberikan dukungan emosional dan pengalaman bersama. Mentor mendorong kamu melampaui batasan dan menantang asumsi kamu. Bahaya muncul ketika kenyamanan mengaburkan pertumbuhan. Mentor ragu-ragu menyampaikan kebenaran pahit. Kamu mungkin menolak bimbingan mereka. Kuncinya adalah menetapkan batasan yang jelas sejak awal. Bayangkan menghadiri seminar yang dipimpin oleh pakar terkenal di dunia di bidang kamu. Alih-alih mendengarkan dan mencatat, kamu menghabiskan sesi untuk menggulir ponsel kamu. Berapa banyak nilai yang akan kamu dapatkan dari pengalaman itu? Pelajaran yang paling berharga seringkali datang dengan harga. Baik itu berinvestasi dalam program pelatihan atau mendedikasikan waktu untuk mengasah keahlian kamu. Bayangkan sejenak, seorang atlet kelas dunia menolak biaya pelatihan dengan pelatih terkenal, atau seorang pengusaha pemula yang meremehkan nilai program akselerator bisnis karena program tersebut melebihi anggaran mereka, impian mereka, aspirasi mereka disandra oleh keengganan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan mereka sendiri. Perjalanan menuju pengungkapan rahasia kesuksesan menuntut investasi. Ini adalah komitmen yang tak tergoyahkan untuk transformasi kamu sendiri. Pengakuan bahwa aset paling berharga yang kamu miliki adalah potensi kamu sendiri. Dan seperti halnya investasi yang berharga, itu mengharuskan kamu untuk mempertaruhkan sesuatu. Ini bukan tentang membabi buta, membuang uang pada setiap kesempatan yang datang. Ini tentang membuat investasi strategis dalam sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang selaras dengan tujuan kamu dan mendorong kamu menuju hasil yang kamu inginkan. Ini tentang menyadari bahwa harga yang kamu bayar untuk pertumbuhan seringkali merupakan sebagian kecil dari imbalan yang kamu dapatkan sebagai imbalannya. Transformasi yang paling mendalam jarang terjadi hanya melalui transaksi keuangan. Mata uang komitmenlah yang benar-benar memicu perubahan yang langgeng. Itu adalah waktu yang dihabiskan untuk mengasah keahlian kamu, dedikasi yang tak tergoyahkan. Bayangkan menghadiri seminar, hanya dipersenjatai dengan pena dan rasa haus akan pengetahuan. Kamu mendengarkan setiap kata mereka, mencoret-coret di buku catatan kamu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kita lebih menghargai sesuatu ketika kita telah menginvestasikan banyak untuk mendapatkannya? Upaya yang kita curahkan berkorelasi dengan nilai yang kita tempatkan padanya. Prinsip yang sama berlaku untuk pertumbuhan pribadi kita. Investasi waktu dan energi meningkatkan komitmen kita. Bayangkan berdiri di depan brankas, pintu baja beratnya, melindungi kekayaan yang tak terbayangkan. Kamu tidak akan begitu saja mulai memutar tombol secara acak, berharap menemukan kombinasi yang tepat. Kebenarannya adalah kesuksesan meninggalkan petunjuk. Itu mengikuti formula tertentu, kombinasi spesifik dari prinsip dan tindakan. Daya pikat orisinalitas tidak dapat disangkal. Kita semua ingin sekali merintis jejak kita sendiri, untuk mengukir jalan unik kita sendiri, menuju kesuksesan. Dan sementara inovasi dan kreativitas adalah bahan penting dalam usaha apapun. Sangat penting untuk menyadari bahwa dasar-dasar kesuksesan jarang berubah. Godaan untuk menemukan kembali roda, untuk membuang prinsip-prinsip yang telah terbukti demi teori-teori yang belum teruji, adalah lagu siren yang telah memikat banyak calon individu. Keyakinan bahwa perjalanan mereka
entah bagaimana unik bahwa aturan tidak berlaku untuk mereka, bahwa mereka memiliki beberapa pengetahuan rahasia yang secara ajaib akan melambungkan mereka ke puncak. Kenyataannya adalah prinsip-prinsip yang mengatur kesuksesan tidak lekang oleh waktu. Mereka telah diuji dan disempurnakan selama berabad-abad di berbagai industri dan usaha. Sementara taktik dan strategi khusus dapat berkembang seiring waktu. Prinsip-prinsip yang mendasarinya tetap konstan. Di dunia yang dipenuhi dengan kepuasan instan dan kisah sukses dalam semalam, mudah untuk menjadi mangsa daya pikat jalan pintas. Kita dibombardir dengan janji-janji perbaikan cepat, pil ajaib, dan skema cepat kaya yang memangsa keinginan kita untuk hasil yang cepat. Mengejar jalan pintas, meskipun menggoda, seringkali merupakan resep untuk kekecewaan dan kekecewaan. Keyakinan bahwa kita entah bagaimana dapat menghindari kerja keras, dedikasi, dan komitmen yang tak tergoyahkan, yang diperlukan untuk kesuksesan yang langgeng. Bayangkan seorang petani yang tidak sabar menunggu tanamannya tumbuh, memutuskan untuk menggali mereka setiap beberapa hari untuk memeriksa kemajuan mereka. Tindakannya didorong oleh keinginan untuk hasil yang cepat, hanya akan merusak pertumbuhan yang sangat diinginkannya. Prinsip yang sama berlaku untuk pengejaran kesuksesan kita. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana ruangan yang penuh dengan calon pengusaha dapat mendengarkan pembicara motivasi yang sama, membaca buku bisnis yang sama, dan bahkan menghadiri lokakarya yang sama, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar akan mencapai kesuksesan yang signifikan. Perbedaannya, teman-teman saya, tidak terletak pada pengetahuan, tetapi pada tindakan. Ini adalah statistik yang nyata. Tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% individu yang bertekad untuk mencapai tujuan benar-benar menindaklanjuti dan mencapainya. 95% sisanya sering menjadi mangsa penundaan, keraguan diri, dan daya pikat kenyamanan, membiarkan impian mereka layu di pohon anggur tanpa tindakan. 5% yang berhasil tidak selalu lebih pintar, lebih berbakat, atau lebih beruntung daripada rekan-rekan mereka. Mereka hanya memahami kebenaran mendasar, pengetahuan tanpa tindakan, seperti benih yang terkubur dalam beton. Ia memiliki potensi untuk tumbuh, tetapi tetap tidak aktif tanpa katalis yang diperlukan. Bayangkan berlatih untuk maraton, dengan berlari dengan kecepatan tinggi untuk 1 hari, hanya untuk tetap menetap selama sisa minggu ini. Apakah menurut kamu akan melewati garis finish pada hari perlombaan? Tentu saja tidak. Kesuksesan, seperti kebugaran, bukanlah tujuan tetapi sebuah perjalanan yang membutuhkan upaya yang konsisten dari waktu ke waktu. Konsistensi adalah jembatan yang menghubungkan jurang antara mimpi dan kenyataan. Ini adalah kerja keras sehari-hari, komitmen yang tak tergoyahkan untuk muncul, bahkan ketika motivasi berkurang dan rintangan muncul. Ini tentang mengubah tujuan kamu menjadi kebiasaan, menenunnya ke dalam jalinan rutinitas harian kamu. Pikirkan konsistensi sebagai bunga majemuk dari pertumbuhan pribadi. Sama seperti setoran kecil dan konsisten ke dalam rekening tabungan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Begitu pula tindakan kecil dan konsisten menuju tujuan kamu yang digabungkan menjadi hasil yang luar biasa. Kita hidup di era akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan beberapa ketukan di ponsel cerdas kita dapat mengakses perpustakaan pengetahuan yang luas, nasihat ahli, dan panduan langkah demi langkah tentang hampir semua topik
yang dapat dibayangkan. Namun, melimpahnya informasi ini juga bisa melumpuhkan, menyebabkan kelumpuhan analisis dan rasa kewalahan. Kunci untuk mengubah informasi menjadi kekuatan terletak pada tindakan. Ini tentang mengambil apa yang kamu pelajari dan segera menerapkannya, mengujinya, dan menyempurnakannya melalui pengalaman. Ini tentang merangkul proses belajar yang berulang, melakukan, gagal, dan belajar lagi. Anggap tindakan sebagai katalis yang memicu potensi dalam pengetahuan. Ini adalah percikan api yang mengubah konsep teoretis menjadi hasil yang nyata, menjembatani kesenjangan antara apa yang kamu ketahui dan apa yang dapat kamu capai. Kita telah melakukan perjalanan bersama, menjelajahi cara kerja yang rumit dari kode rahasia ini, mengungkap prinsip dan praktik menuju kesuksesan. Kita tiba di titik penting, momen di mana pengetahuan harus memberi jalan bagi pilihan. Pilihannya ada di tangan kamu. Apakah kamu akan bangkit menghadapi kesempatan itu, menerima tantangan, dan melangkah dengan berani? Ingat, ini bukan tentang transformasi dalam semalam. Ini tentang merangkul perjalanan dan kerja keras sehari-hari. Rayakan setiap tonggak sejarah sebagai bukti komitmen kita. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mendukung kamu. Carilah mentor dan bersedialah untuk keluar dari zona nyaman kamu. Ini adalah hidup kamu, cerita kamu untuk ditulis. Jangan menyerahkan kekuatan kamu pada keadaan eksternal. Rangkullah tantangannya dan rayakan kemenangannya. Dunia ini dipenuhi dengan potensi yang belum dimanfaatkan, dengan impian yang menunggu untuk diwujudkan dan kontribusi yang ingin diberikan. Tetapi terserah kita masing-masing untuk memanfaatkan kesempatan itu, untuk melangkah ke dalam kekuatan kita, dan untuk menciptakan kehidupan yang kita bayangkan. Kunci untuk membuka kehidupan yang luar biasa ini tidak terletak pada beberapa kekuatan eksternal atau rahasia mistis, tetapi di dalam diri kita sendiri. Jika kamu benar-benar siap untuk mengubah hidup kamu, untuk membebaskan diri dari belenggu biasa-biasa saja, dan melangkah ke ranah kemungkinan tanpa batas, maka ambillah langkah pertama itu hari ini. Rangkullah prinsip-prinsip yang telah kita jelajahi, berkomitmen pada tindakan yang konsisten, dan jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada di dalam diri kamu. Perjalanan menanti, apakah kamu akan menjawab panggilan itu?